Halo Pak Hengki dan teman-teman sekalian, perkenalkan kami kelompok 6 dan pada kesempatan ini kita akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi aljabar linear yaitu model ekonomi leontif. Untuk perkenalkan saya Yokanan Arya di Daru dan pada sekarang saya akan menjelaskan salah satu model ekonomi leontif yaitu model tertutup. Model tertutup ini adalah memiliki konsep yaitu sebuah sistem ekonomi di mana industri-industri hanya berinteraksi satu sama lainnya. Jadi tidak ada permintaan dari luar seperti konsumen eksternal ataupun ekspor. Dan oleh karena itu, prinsip model ini adalah keseluruhan output yang diproduksi oleh industri-industri di dalam sistem akan dikonsumsikan habis oleh industri-industri itu sendiri. Dan karena itu tujuan dari model ini adalah untuk mencari tingkat harga atau pendapatan relatif untuk setiap industri agar tercapai keseimbangan, yaitu total pendapatan sama dengan total pengeluaran. Berikut merupakan komponen model ini. Komponen kunci dari model ini adalah matriks pertukaran yang dilambangkan dengan E. Jadi, misalkan ada sejumlah K industri, maka kita dapat membentuk suatu vektor harga dengan notasi P, serta matriks pertukaran atau matriks tersebut yang dinotasikan sebagai E, di mana komponen untuk vektor harga ini adalah harga yang dikenakan oleh industri KI untuk total outputnya, dan untuk komponen matriks E adalah pecahan atau fraksi dari total output industri J yang dibeli atau digunakan oleh industri I. Setelah dari komponen tersebut kita membuat persamaan kesetimbangan. Untuk mencapai kondisi setimbangan ini kita menggunakan persamaan matriks E dikali vektor P akan menghasilkan P, di mana P itu adalah vektor harga harga atau upah serta dan tadi E adalah matriks exchange. Nah, dan persamaan ini bisa ditulis ulang menjadi sistem linear homogen. Identitas dikurangin matriks E dikali vektor P akan sama dengan nol. Dan jika kita bisa menemukan solusi non trivial atau solusi selain nol untuk vektor P, maka kita telah menemukan rasio harga yang membuat ekonomi tersebut stabil. Untuk untuk contoh kasus. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus dari sistem model tertutup. Ada tiga industri dalam satu kawasan ekonomi, ada industri baja, industri energi, dan industri manufaktur. Ketiga industri ini saling bergantung satu sama lain. Seluruh output masing-masing industri dikonsumsi habis di dalam suatu sistem model tertutup. Diberikan tabel distribusi output antar industri. Di sini bisa dilihat total output ada 300 juta ton baja, ada 300 juta kilowatt energi, dan 400 juta unit produk. Untuk mengerjakan sistem tertutup ini, langkah pertama adalah kita mencari matriks pertukaran atau exchange matrix. Matriks ini dibentuk dengan membagi setiap entry kolom dengan total output industri tersebut. Matriks ini merepresentasikan proporsi konsumsi antar sektor. Di sini kita lihat dibagi 300, ada dibagi 300 sesuai total output yang tadi dan dibagi 400. Kan? Akan dihasilkan matriks pertukaran sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembentukan sistem keseimbangan. Kita menggunakan rumus ini, di mana identitas matriks dikurang matriks pertukaran dikali dengan vektor harga sampai dengan 0. Kita membentuk sistem homogen di sini. Kita akan mengurangi identitas matriks dengan matriks pertukaran, didapatkan hasilnya sekian. Dan kemudian untuk menyederhanakan perhitungan, akan dikalikan seluruh elemen dengan 12, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Yang ketiga adalah kita lakukan eliminasi Gauss Jordan dengan melakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi sebagai berikut, maka dihasilkan bentuk eselon baris reduksi sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan solusi harga keseimbangan di mana didapat P1 sama dengan 9/8 P3, P2 itu 15/8 P3, di mana P3 adalah sebagai variabel bebas. Kita akan menambahkan sebagai S. Kita akan tetapkan S sebagai sama dengan 8 agar hasilnya bulat. Maka vektor harga sebenarnya adalah P1-nya 9, P2-nya 15, dan P3-nya adalah 8. Kita akan lakukan verifikasi ekonomi. Kita akan membuktikan bahwa tingkat harga ini pendapatan setiap industri tepat sama dengan pengeluarannya. Kita akan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu matriks pertukaran dikali harga vektor akan harus menghasilkan harga vektor juga. Didapatkan ternyata hasilnya sama. Maka kesimpulannya perhitungan ini valid. Industri energi memiliki harga per unit tertinggi karena struktur ketergantungan internalnya yang sangat besar. Dia mengonsumsi kembali 2/3 dari produksinya, sementara manufaktur paling efisien sehingga memiliki harga satuan terendah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nitania Fenitrial Sinura dengan NPM 250660745. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang model terbuka. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang model tertutup, sekarang saya ingin menjelaskan model terbuka. Model ini itu digunakan untuk menganalisis hubungan produksi antar industri dengan adanya permintaan dari luar sistem. Jadi konsep dasarnya itu ada tiga. Yang pertama, interaksi antar industri. Yang kedua, ada permintaan luar atau external demand. Dan yang ketiga, nggak semua outputnya itu dipakai di dalam sistem. Nah, ini berbeda banget dengan model tertutup. Gimana kalau model tertutup kan semua outputnya dipakai antar industri. Sedangkan model terbuka itu ada permintaan dari luar sistem. Nah, kemudian ini adalah notasi dan hal-hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu notasi, ada X yang merupakan vektor total produksi, D merupakan vektor permintaan luar, dan C matriks konsumsi. Ketiga komponen ini adalah inti modelnya, yaitu produksi, kebutuhan internal, dan permintaan luar. Nah, kemudian ada matriks konsumsi yang dinotasikan dengan CIJ. Nah, maksudnya adalah input dari industri I untuk J. Dan itu menunjukkan seberapa besar ketergantungan antar industri dalam proses produksi. Dan yang ketiga adalah persamaan model yang harus kita tahu, yaitu I min C tutup kurung X sama dengan D. Nah, ini maksudnya itu produksi total dikurangi kebutuhan internal sama dengan permintaan luar. Nah, dengan CX, kebutuhan antar industri, dan X min CX, sisa untuk luar. Jadi, sisa produksi setelah dipakai sendiri harus memenuhi permintaan luar.
Nah, kemudian ada solusinya. Jika bisa di-inverse, jadi kita dapatkan X sama dengan I min C inverse dikalikan D. Dengan inverse ini kita bisa langsung menghitung jumlah produksi yang dibutuhkan. Nah, tapi ada syaratnya. Yang jelas yang pertama adalah I min C itu invertible atau bisa di-inverse. Dan yang kedua, nilai produksinya tidak negatif. Kenapa tidak negatif? Karena supaya solusi masuk akal secara matematika dan ekonomi. Nah, kemudian ada fungsi model. Ada 3 yang utama, yaitu perencanaan produksi, analisis ekonomi, dan juga hubungan antar sektor. Nah, jadi model ini itu berfungsi untuk membantu memahami bagaimana sektor saling mempengaruhi. Nah, intinya kita itu mencari produksi total agar semua kebutuhan terpenuhi. Jadi ada 2 kesimpulannya. Yang pertama, model terbuka melibatkan permintaan dari luar, dan yang kedua, persamaan utama yang kita harus ingat adalah I min C tutup kurung X sama dengan D. Selanjutnya, saya akan jelaskan contoh kasus untuk model terbuka. Diberikan soal sebagai berikut. Sebuah sistem ekonomi sederhana terdiri dari 2 industri, yaitu sektor jasa dan sektor produksi. Untuk konsumsinya, untuk menghasilkan 1 unit jasa, dibutuhkan 0,1 unit jasa dan 0,3 unit hasil produksi. Lalu, untuk menghasilkan 1 unit produksi, dibutuhkan 0,2 unit jasa dan 0,4 unit hasil produksi itu sendiri. Lalu juga ada permintaan luar, yaitu masyarakat meminta 20 unit jasa dan 50 unit produksi. Pertanyaannya adalah, berapa total produksi yang harus dihasilkan oleh masing-masing sektor agar semua permintaan terpenuhi? Berikut langkah pengerjaannya. Oke, yang pertama kita bentuk dulu persamaannya. Ya, di sini kita ada matriks konsumsi C yang intinya berisi 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Lalu juga ada vektor permintaan D, yaitu 20 dan 50. Dan juga ada vektor output X dengan isinya X1 dan X2, dan X1 itu adalah total output sektor jasa, X2 itu adalah total output sektor produksi. Oke, kita lanjut. Nah, kita bentuk dulu matriks identitas dikurang matriks konsumsi. Sehingga didapatkan matriksnya yaitu 0,9, min 0,2, min 0,3, dan 0,6. Lalu barulah kita bisa bentuk persamaannya dari matriks dikali vektor X dikali vektor permintaan. Ini adalah bentuk persamaannya. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu untuk menghitung total produksi, kita harus bentuk persamaan vektor X sama dengan matriks inverse dikali vektor permintaannya. Nah, jadi kita langkah selanjutnya adalah mencari matriks inverse. Karena ini adalah matriks 2 kali 2, rumus yang akan digunakan adalah 1 per determinannya dikali matriks adjoinnya. Dari matriks ini, kita dapatkan matriks inverse-nya, yaitu seperti ini. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, itu kita akan menghitung total produksi. Oke, kita sudah tahu rumusnya seperti ini, dan kita sudah mencari matriks inverse-nya, dan kita sudah tahu vektor permintaannya. Sehingga jika kita hitung 1 per 0,48 dikali matriks adjoinnya, lalu dikali vektor permintaannya, dan didapatkan 45,83 dan 106,25. Ini adalah vektor outputnya. Oke, kesimpulannya adalah agar semua permintaan terpenuhi, maka sektor jasa harus memproduksi total 45,83 unit, lalu sektor produksi harus memproduksi total 106,25 unit.